penunjang maupun dari auditor negara. Itu adalah apa sih bedanya antara pengadaan antara gross split dengan cost recovery. Confirm cost structure yang dominan untuk K3S itu ada di pengadaan barang dan ini bagaimana dengan isu TKDN, Pak? National Capabilities. Ekspektasi SKK Migas terhadap K3S untuk implementasinya itu menarik, sebetulnya setuju Pak. Ada setuju, ada yang nggak setuju Pak ya. Oke, jadi mau model apapun. Nah, kita lagi mendorong, kita bisa nggak sih pembeli punya bargaining position untuk memastikan penjual berinvestasi di sana. Harapan saya walaupun dikasih preferensi tidak lari ke arah harga, tapi hanya betul-betul masuk dari sisi QCD-nya tetap masuk. Ya, kita pastikan marketnya, saya yakin dia akan tumbuh sehingga banyak orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Migas, apa kabar semuanya? Oke, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dalam sesi diskusi yang sangat bermanfaat. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi berfaedah. Nah, zaman sekarang berfaedah Pak ya. Untuk mendukung target kita bersama mewujudkan capaian produksi migas 1 juta barrel dan 12 billion standar kubik feet per day untuk natural gas tahun 2030. Nah, kalau kita diskusi tentang strategi capaian besar tersebut, itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari apa dan bagaimana strategi SCM, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang tentunya pilar utama untuk kelancaran operasi migas dan tentunya akan melibatkan banyak stakeholder. Untuk itu sudah hadir dalam sesi diskusi ini dua orang narasumber yang luar biasa dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita. Oke, sebelum kita akan mulai saya mohon izin, saya dengan Yan Martes Andreas untuk memandu sesi diskusi. Adalah orang yang sangat dicari seluruh K3S di Indonesia, luar biasa. Ya. Kemudian profil singkatnya, seorang doktor dari Economics khususnya manajemen dari University Parahyangan. Kemudian menyelesaikan Master of Business Administration dari San Francisco State University dari Amerika, luar biasa. Dan beliau juga menyelesaikan Bachelor Engineering dari Universitas Trisakti. Kalau perjalanan karir, beliau ini luar biasa. Pernah menjabat sebagai Vice President Quality Assurance dari PT Kereta Api Logistik. Dilanjutkan sebagai Vice President Internal Control juga di PT Kereta Api Logistik. Dan beliau melanjutkan karir itu pindah kuadran, waduh, lompat ke migas. Wah. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa atau kita biasanya singkat dengan Kepala Divisi PBBJ. Siapa lagi kalau bukan Pak Erwin Suryadi. Selamat datang Pak Erwin, apa kabar Pak? Silakan Pak. Oke, kita tetap patuh dengan protokol COVID Pak, jadi berjarak Pak ya. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Pak Erwin. Masih ada satu lagi narasumber kita yang luar biasa ya. Ini mempunyai tugas yang sangat challenging dan beliau izinkan saya juga untuk menyampaikan profil singkatnya. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi dan sepanjang karirnya beliau berkarir di Pertamina Group. Memulai karir dengan melalui pendidikan bimbingan profesi sarjana khususnya logistik atau SCM. Jadi beliau ini aslinya adalah sebagai orang SCM atau orang logistik. Jadi nature-nya orang logistik.
Kemudian beliau sampai dengan menjabat sebagai Vice President SCM di Pertamina EP, salah satu anak perusahaan hulu di Pertamina Group. Kemudian beliau sama seperti Pak Erwin, pindah kuadran. Waduh, Pak Erwin tadi dari kereta api pindah ke oil and gas. Kalau Pak Lelin tuh masih di Pertamina juga pindah kuadran. Dari SCM beliau menjabat sebagai Vice President HSSA. Kemudian diamanahkan pernah menjabat sebagai eksekutor juga, dalam hal ini sebagai Board of Director dari Pertamina Drilling Service Indonesia, sebagai Direktur Marketing dan juga sebagai Presiden Director. Luar biasa. Dan saat ini beliau mendapatkan amanah yang sangat luas sebagai Human Capital and Business Director atau Direktur SDM dan Penunjang Bisnis di Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream. Jadi beliau mengcover seluruh kegiatan operasional upstream di Pertamina Group. Kita sambut Pak Lelin Eprianto. Luar biasa, terima kasih. Apa kabar Pak Lelin? Silakan Pak, di sini Pak. Saya mohon izin. Di sini mungkin Pak Lelin? Yes. Ya, itu jatah saya Pak. Nah ini kita langsung saja. Nanti kita akan tiktokan, Pak Erwin mohon izin dan Pak Lelin. Jadi yang pertama mungkin kita akan bicara dulu strategi nih Pak. Strategi atau roadmap ya. Roadmap SCM khususnya. Bagaimana bisa mendukung capaian produksi yang sangat begitu menantang. Nah jadi mungkin nomor satu pertama saya akan minta tanggapan dulu dari Pak Erwin nih Pak. Bagaimana nih Pak khususnya di divisi PBBJ yang Bapak pimpin, strategi terkait dengan roadmap untuk capaian produksi 1 juta barrel dan 12 billion CFD tersebut. Silakan Pak Erwin. Oke, terima kasih Pak Yan, Pak Lelin, terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini sebuah PR yang cukup menarik dan ini sangat agresif yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Jadi mungkin kalau sekarang jargon 1 juta barrel itu bukan hanya keluar dari SKK Migas, bahkan Menteri SDM pun sekarang sudah mendorong intinya program 1 juta barrel ini. Dan ini wajib kita sebagai insan migas seharusnya mendukung program tersebut. Nah, sekarang ini yang menarik Pak Yan, Kepala Divisi Pengadaan ini bolak-balik harus ikut rapat manajemen. Dulu agak kurang, sekarang selalu harus ikut. Tugasnya apa? Tugasnya gampang. Ya, tugasnya adalah jangan sampai ada drilling terlambat gara-gara pengadaannya belum ada. Jangan sampai on stream terlambat gara-gara fasilitas produksinya belum selesai tendernya atau ada masalah tendernya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai nanti terjadi unplanned shutdown dikarenakan adanya proses operation dan maintenance yang tidak proper. Kita melihat satu fenomena baru di mana kita sekarang banyak sekali mendapatkan penugasan-penugasan baru. Misalkan ada peraturan, ada PP malah, ada PP terkait dengan bagaimana kita harus fokus terhadap TKDN. Ada PP bagaimana sekarang masalah kita melihat tata cara, bukan PP mungkin PM, masalah tata cara yang tadi baru kita lihat soal perkapalan atau offshore rig. Itu menjadi sebuah diskusi yang challenging juga. Jadi di luar dari masalah-masalah yang kita harus cepat, akurat dan tepat tadi, kita juga masih ditugasi dengan macam-macam ekstrakurikuler yang mengharuskan kita berpikir out of the box. Nah yang terakhir sekali, ini juga kaitannya dalam mensupport teman-teman dari K3S, dari investor termasuk salah satunya adalah Pertamina, adalah bagaimana kita bisa memberikan pendekatan atau metodologi yang baik sehingga efisiensi dari cost recovery, apalagi mengingat sekarang harga minyak sedang sangat rendah-rendahnya sekarang seperti sekarang, efisiensi cost recovery memang harus menjadi concern yang diperhatikan oleh kita semua. Jadi tidak bisa lagi kita menghitung secara ya sudah asal dapat saja dulu, nggak bisa lagi. Sekarang udah concernnya bagaimana bukan hanya quality delivery tapi cost juga menjadi penting. Makanya ini selalu menjadi PR buat kita semua supaya kita bisa menyelaraskan sebuah sistem yang baik, sebuah sistem yang sudah ada sekarang ini bukan hanya memenuhi fase compliance, karena kita tahu ya kalau SCM kan pasti bicaranya compliance.
Tapi bukan hanya compliance, kalau compliance lambat nggak ada gunanya. Nah, ini compliance yang juga punya nilai jual, punya nilai value baik, sehingga nanti kecepatan daripada proses bisnis ini bisa berjalan. Sehingga harapannya dengan kecepatan ini, nanti teman-teman dari investor termasuk di dalamnya adalah Pertamina juga mendapatkan manfaat daripada percepatan bertambahnya pendapatan. Pertamina, Pak. Saat ini Pertamina sudah berbenah membuat satu organisasi baru, judulnya Pertamina Subholding Upstream. Nah, nanti Pak Lelin mungkin kami minta mungkin sedikit Pak bercerita kenapa Pertamina harus dibuat seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara upstream tentunya ini akan terjadi blending ya. Karena kan kita tahu di Pertamina itu ada wilayah-wilayah kerja yang dioperasikan secara gross split. Nah, ini lagi hot issue nih Pak terkait dengan gross split. Kalau saya tidak salah hitung itu 30-35% dari total wilayah kerja Pertamina itu sudah ditandatangani kontrak gross splitnya. Nah, ini bagaimana Pak nanti di subholding upstream di tempat Pak Lelin mengimplementasikan rencana besar dan strategi yang sudah Pak Erwin sampaikan. Silakan Pak Lelin. Jadi tadi sesuai penjelasan Mas Erwin tadi, bahwa memang SCM atau pengadaan apapun namanya lah ya, itu memang kuncinya ya compliant. Terus yang kedua kecepatan gitu. Nah, kita untuk mensiasati itu, kami sebetulnya sudah review nih Mas Erwin sama teman-teman Pak Yan ya. Jadi kita review terhadap dua terbesar gross split scheme sama cost recovery scheme. Bahwa confirm cost structure yang dominan untuk K3S itu ada di pengadaan barang dan jasa, which is itu dilaksanakan oleh teman kita mitra kerja, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa harga minyak turun, kemudian ada juga masalah pandemik di mana market kita tergerus dan seterusnya, ada lagi juga rupiah kita jatuh, maka mau nggak mau kita harus bebenah gitu ya. Bebenahnya adalah salah satu tools yang kita coba pelajari dari hasil dua kajian, yaitu subholding upstream gitu. Apa yang dilakukan? Kalau kita lihat SCM itu part of compliance, jadi itu hanya tools yang kita harus ikutin. Jadi seperti kita tahu kalau yang cost recovery menggunakan PTK, kemudian yang gross split kita boleh menggunakan tersendiri gitu ya. Nah, kalau dari kami menyiasatinya adalah goal Pertamina nomor 1 operational excellence. Apa itu operational excellence? Safety-nya benar. Jadi kita bekerja dengan banyak orang Indonesia di Indonesia, kita pastikan safety-nya, kemudian lingkungan dan seterusnya itu harus benar. Jadi the first thing buat Pertamina operational excellence. Nomor 2, kita oil and gas company tentunya kekayaan kita di cadangan. Maka kita akan kejar itu namanya cadangan. Yang ketiga baru produksi. Kalau cadangan ada tidak diproduksikan, kita nggak punya duit, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar kontraktor. Jadi 3 hal itu kita turunannya ujung-ujungnya supply chain Pak Yan. Jadi ada barang dan jasa yang saya pastikan itu kita harus sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi compliant. Nah, bagaimana kecepatan? Nah, ini menarik nih tadi yang disampaikan Mas Erwin. Kita tidak akan pernah bisa mengejar yang namanya perubahan rencana kerja. Jadi rencana kerja rupanya memang kalau kita kejar ya rubah-rubah terus gitu, karena kita di industri memang high risk kan gitu ya, high teknologi dan high investment gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita akan ngejar dengan model SHU tadi, di mana terjadi fleksibilitas sehingga kalau kita beli itu ada consolidated requirement, kemudian yang di bawahnya lagi kita kalau bisa orang SCM nih, user perlu barang sudah ada. Tetapi, nah ini yang penting, kepemilikannya bukan oleh K3S. Jadi kita harus berkolaborasi sama partner kita, vendor atau penyedia barang dan jasa, ya kita ajak gitu ya. Prinsip dasarnya penyedia barang jasa harus ada profit. Kalau nggak profit ya taruh aja duitnya di bank kan gitu. Nah, bagaimana memanage profit? Maka Pertamina akan mengurangi proses bisnis yang tidak ada nilai tambah dan menambah proses bisnis yang nilai tambahnya ada. Contoh, kami sudah mensiasati dengan peraturan pemerintah mengenai PLB ya Pak Yan. Itu salah satu ya Mas Erwin.
Jadi kita lihat kalau cost structure-nya dari mulai manufacture, katakanlah manufacture di luar negeri, masuk di Indonesia, kemudian kita suruh simpan di Indonesia, kira-kira dia sanggup nggak? Saya pastikan dia akan mau selama ada fleksibilitas. Ternyata di PLB dia bebas. Jadi nggak ada apapun selama belum dikeluarkan kan gitu. Jadi itu ada cost of money yang kita manfaatkan. Jadi salah satu yang kita akan kejar adalah mengkonsolidasi semua penyimpanan dan ujung-ujungnya nanti kita berharap sih, saya udah share ke teman-teman SKK, pada prinsipnya itu gudangnya nggak usah banyak-banyak. Gudang di Pulau Sumatera ada 2 saja, kemudian nanti Bapak bisa pakai punya gua untuk seluruh K3S. Kenapa? Itu mengurangi kos yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa. Kalau kurangi kos, kira-kira kos transfer ke kita kurang juga kan? Menarik, sebetulnya setuju Pak. Ada setuju, ada yang nggak setuju Pak ya. Karena kadang-kadang kalau namanya kebijakan selalu pasti akan ada sudut pandang yang positif dan pro dan kontra. Contoh misalkan tadi soal PLB, itu sepakat, bahkan kami dari SK Migas juga sudah menerapkan metode consignment. Di mana kalau misalkan untuk industri OCTG itu belum masuk ke perut bumi itu tidak dihitung. Ya baru dibayar setelah masuk ke under rotary table. Itu sudah juga kita coba terapkan. Jadi kalau memang teman-teman dari Pertamina punya ide untuk mengembangkan consignment, ya pasti kita support. Karena kita juga sudah melihat raw modelnya bagus dan hasilnya juga efisien. Nah, tapi kembali Bapak Ibu, kadang-kadang ini suka repot. Begitu tadi Pak Lelin nyampaikan masalah cukup gudang 2. Nah, ini yang repot nih Pak. Repotnya apa? Nanti akan banyak pemilik gudang datang. Ini kami gimana nasibnya nih? Iya kan? Iya, kalau cuma di situ-situ aja kami nggak bisa hidup, padahal kami sudah investasi nih. Nah, ini juga sebetulnya PR besar yang seharusnya memang kita sebagai yang diberikan mandat untuk memikirkan hal-hal seperti ini juga memang harus juga kita berpikir keras. Walaupun kita juga tahu bahwa bukan artinya semua request pasti harus kita terima ya Pak Lelin ya, tidak ya. Tapi artinya justru kita ini harus bisa membangun pembinaan, kalau kita disebutnya di SKK Migas namanya local content development, itu bagaimana supaya gudang-gudang tadi bisa memberikan nilai tambah. Karena kalau cuman kasarnya nih, sempat yang contoh kalau kasus misalkan kita bicara shore base misalkan gitu ya Pak Lelin ya. Ternyata dia hanya cuma nyediain lahan kosong, ya silakan dipakai aja tanpa ada nilai tambah. Kemudian kita masih pusing dengan pengaturan kapal yang begitu banyak misalkan untuk mengatur delivery spare part yang kecil-kecil. Ini kan sebenarnya nggak ada nilai tambahnya. Nah, akan menjadi menarik apabila secara berkala pelan-pelan saya mengusulkan bahwa kontrak shore base itu sebenarnya bukan meter persegi misalkan. Tapi bisa nggak modelnya adalah diaturnya kayak ini Pak, kayak kantor pos. Jadi misalkan operasi butuhnya barang A, B, C, D, F harus scheduling tanggal sekian, ya dialah si vendor shore base inilah yang berkontrak dengan misalkan dengan perusahaan kapalnya dan ini melakukan proses delivery. Jadi kita cuma tahunya dari K3 Stok bisa menghitung ya namanya total cost ownership gitu Pak ya, di mana kita hanya tahu mengirimkan kami pokoknya butuh terima barang A, B, C, D, F tanggal sekian jam sekian, nggak boleh meleset. Kalau meleset kita berikan punishment atau ada peringatan atau segala macam gitu loh. Nah ini yang saya coba inilah sebuah terobosan bagaimana kita membuat proses pengadaan atau pemakaian itu menjadi lebih lean dan sinergi. Sebenarnya idenya kan adalah membangun pengadaan yang lean, sinergi dan supplier development-nya jalan. Mungkin sudah alignment tuh maksudnya ya. Jadi kita bicara Sumatera ini Mas Erwin ya. Kita tidak pernah mengganggu terhadap orang punya kepentingan gudang gitu. Jadi kami sudah hitung nih. Kami punya tools kebetulan saya bekas SVP ACC di Pertamina. Kita punya tools ngitung nih. Sumatera ini di Pertamina sendiri Pak ya, itu ada aset dan field, kita hitung semua. Dan itu saya pastikan gudangnya Pertamina. Saat ini itu gudangnya adalah lini 1 di mana-mana. Kalau kita orang gudang paham ya, gudang lini 1, gudang lini 2, gudang lini 3. Saya tidak menghabiskan gudang lini itu menjadi semuanya harus gudang lini. Kenapa? Itu minimal bayar security,
bayar listrik, bayar space, which is itu punya Pertamina tetap kita hitung cost. Coba bayangkan bahwa kita hitung nih, kami punya tools di Puskodala SCC, saya hitung faktor penghambat faktor konsideran satu produksi, produk feed saya hitung semua, Sumatera. Kemudian satu di transportasi, jarak kan gitu, apalagi pemerintah kita sudah menyiapkan jalan tol di Sumatera. Ketiga, biaya transport, ketemu Pak RW. Jadi kita akan mengembangkan gudang yang tadinya di mana-mana, itu kita akan coba minimalkan. Tentunya kan nggak instan, yakin, sure. Kita cek, jadi kita kembangkan di sini, katakanlah di Rokan lah, kebetulan nanti tahun depan kita dapat gudangnya itu, yardnya kita bikin, kita simpan semua untuk seluruh zona yang dekat situ. Jadi pada saat itu sebagai zona gudang lini 1, di mana para vendor boleh nyimpan di situ. Jadi untuk gudang yang ada di Ramba itu kita anggap bukan gudang lini 1 lagi, tapi di pool di situ, sehingga transportation cost, logistik cost itu turun. Nah kalau turun saya pastikan impact-nya ke total cost tadi gitu. Nah gudang lini 3-nya itu tetap di site gitu. Jadi kami sudah hitung, mungkin pakai sistem, ya alhamdulillah kita bisa bangun itu dengan tidak terlalu lama, nanti kita hitung seluruh Sumatera, ada 2. Jawa, infrastruktur no problem ya. Terus Kalimantan kita lagi hitung, di mana yang lebih tepat, sehingga kalau ilmu transportasi itu ketemu di tengah. Mungkin nambah dulu sedikit ya Pak Lelin ya. Jadi intinya ini menjadi sebenarnya inilah yang sebenarnya master plan atau roadmap yang memang harus dibangun secara baik, berkala dan baik. Tapi ya bukan cuma itu Pak, makanya kadang-kadang sosialisasi ini penting, karena tren sosmed ini Pak Yan, tren sosmed nih ngomong dua. Nah makanya tadi saya bereaksi kayak orang yang di sosmed aja ribut aja dulu. Lo cuma 2 terus saya kerja apa? Betul. Iya kan? Anak muda. Ini hati-hati nih jejak digital. Iya ini tercatat nih, ini jejak digital, rekam jejak digital ini repot ini memang. Tapi ya menarik karena ini sangat perlu Pak. Apalagi nanti kalau kita diskusi terkait dengan logistik base Pak, itu mungkin juga harus juga kita mempertimbangkan moda transportasinya. Karena sekarang ini kebanyakan kita masih ngomong truk. Padahal kalau Jawa nih, hasil kayak cerita lah, ini kan cerita promosi sedikit boleh kan? Cerita zaman dulu. Kalau bicara antar provinsi sebetulnya kereta lebih efisien. Jauh lebih efisien. Apalagi kalau udah bicara Jawa Barat, Jawa Timur. Pasti lebih efisien kereta. Nah ini juga jangan sampai nanti tidak dikonsideran, bukan artinya mengarah ke kereta api, tidak, tapi artinya ini perlu dikonsider karena moda transportasi ini dari tahun ke tahun menjadi sebuah pola perhitungan yang perlu mendapatkan porsi lebih terkait dengan bagaimana kita memberdayakan moda-moda transportasi ini. Saya coba ke Pak Erwin dulu Pak. Ini seperti apa Pak ya dengan capaian produksi yang begitu besar, itu artinya akan spending besar sekali biayanya. Kemudian juga tadi bicara dengan roadmap itu bicara total cost ownership, kemudian lean. Ini bagaimana dengan isu TKDN Pak ya, National Capabilities. Ekspektasi SKK Migas terhadap K3S untuk implementasinya itu seperti apa Pak Erwin? Ya itu dia Pak, sebetulnya Mas Yan, jadi sebenarnya bicara TKDN tadi saya bilang ada 2 diskusi utamanya. Satu adalah memanfaatkan yang sudah ada. Artinya yang sudah melakukan perbaikan itu perlu kita apresiasi dengan cara mendapatkan privilege kembali. Tapi privilege yang saya dorong itu tetap kembali harus sesuai dengan ketentuan anggaran yang dimiliki oleh K3S. Jadi saya pengennya, harapan saya walaupun dikasih preferensi tidak lari ke arah harga, tapi hanya betul-betul masuk dari sisi QCD-nya tetap masuk. Nah kemudian yang kedua sesuai dengan ketentuan PTK kita adalah bagaimana juga peran K3S termasuk Pertamina di dalamnya itu melakukan pengembangan vendor. Karena ini yang saya lihat dari ini saya mau udah hampir 3,5 tahun ya Pak di pengadaan, itu saya belum pernah melihat atau jarang sekali mendengarkan bahwa ini loh binaannya Pertamina yang sekarang sudah bisa naik kelas. Ini loh binaannya perusahaan apa misalkan Chevron sudah bisa naik kelas. Saya belum pernah mendapatkan
isu sosialisasi seperti itu. Karena kalau itu ada, seharusnya kan memang jauh lebih mudah gitu loh. Nah ini yang mungkin rasanya perlu ada program khusus yang dibangun karena PTK kita sudah ada. Dan ini perlu dipublikasikan sebagai capaian daripada SCM yang dimiliki oleh seluruh K3S maupun Pertamina. Jadi teman-teman dari asosiasi atau vendor itu juga merasa bahwa bukan hanya tanda petik dizolimi terkait dengan spek yang tanda petik kadang-kadang suka mengarah ke perusahaan produk-produk dari luar, tapi juga memang sudah ada sentuhan dari K3S di mana bahkan kalau perlu sampai ke pabriknya gitu ya atau ke facility yang dimiliki bahwa untuk bisa masuk atau dipilih sebagai vendor listnya, dedicated vendor listnya dari Pertamina, mungkin syaratnya harus begini, jangan-jangan efisiensinya mesti ditingkatkan, jangan-jangan line of production-nya mesti diberesin misalkan. Nah ini sebenarnya adalah sebuah hal yang yang sudah menjadi ketentuan dalam PTK sebetulnya. Nah kemudian yang itu dari sisi local development, kemudian yang kedua Pak, itu juga bukan artinya kita jangan menganggap bahwa dengan adanya local content kita antipati atau kita tidak menerima new technology. Nah new technology ini penting Pak. Sekarang kalau kita selalu pakai teknologi ngangkat, apalagi kita ngomong IOR ya Pak, IOR atau kita bicara suspended well, sumur-sumur tua yang sudah tidak ekonomis. EP sudah menggunakan pendekatan KSO ya Pak, kalau saya nggak salah. Nah kan bukan nggak mungkin lagi, kita sekarang bicara berdiskusi dengan teknologi owner. Dari manapun silahkan, kita bisa trial test Pak, kita lakukan pilot project, kita trial, mengangkat nggak tuh minyak. Nah kalau misalkan ngangkat, kita bisa saja lakukan namanya full scale. Pada saat ini memang efisien ya, angkanya masuk dan terbukti. Nah tapi dalam memberikan full scale tadi, kita juga minta supaya teman-teman dari teknologi provider tadi bukan hanya masalahnya dapat kontrak dari kita, tapi Anda juga harus bikin program transfer of teknologinya. Tidak semua memang, tapi secara bertahap. Nah, sehingga secara gradual teman-teman ini akan punya pengetahuan bagaimana sih sebenarnya konsepsi teknologi yang dimiliki oleh Noted Pak. Ekspektasinya besar Pak Lalin. Vendor development program di combine dengan national capabilities ditambah dengan teknologi. Ini gimana Pak di Pertamina mengawinkan 3 pilar utama ini Pak di Tasik TKDN? Monggo Pak, silakan. Jadi Mas Erwin, saya ada sudah disetujui Bu Dirut sama komisaris juga. Itu kita mengenal ada 4 win gitu Mas Erwin ya. Jadi konsepnya adalah bahwa kita itu kan pembeli. Yang melakukan pengembangan pasti penjual, which is itu bukan Pertamina, kan katakanlah gitu, pabrikan. Nah kita lagi mendorong, kita bisa nggak sih pembeli punya bargaining position untuk memastikan penjual berinvestasi di Indonesia. Nah itu kita dorong. Makanya istilah kami 4 win, ultimate-nya 4 win kadang 3 win gitu ya. Siapa yang harus win? Pertama adalah kita sebagai pembeli. Kenapa? Dia harus memastikan produknya QCD, quality cost delivery match dulu kan. Kemudian kalau oke, kita paksa tanda kutip, kalau saya pakai market sekian, kira-kira investasimu nambah nggak di Indonesia? Kalau nambah, let's do it gitu. Kita support. Itu yang mungkin Mas Erwin sebutkan pengembangan itu. Jadi satu itu manfaat. Yang kedua adalah kita sebagai pembeli. Jadi tadi penjual tentunya dia sudah ada kepastian market, kita pembeli. Dengan dia ada di Indonesia, resikonya tentunya minimal, harganya juga mestinya lebih. Yang ketiga nih adalah bank. Kita kadang-kadang kalau di skema ini ilmu bisnis ya Pak ya, itu kalau full cycle oleh satu bank itu risknya dibagi sehingga orang, kalau kita bicara risk berarti kan bunga. Kalau risknya kecil, bunganya kecil. Nah itu yang terakhir tentunya stakeholder. Saya punya perhitungan bahwa pada level tertentu itu kalau di Indonesia dibangun pabrik, maka di masa COVID itu banyak orang yang harusnya dirumahkan, kita bekerja lagi, dipanggil lagi. Nah, kami memang sudah konkret, nanti sudah ada beberapa, kita tanda kutip, kita pastikan dia marketnya if lu membangun di Indonesia pabriknya, gitu. Kalau sudah ada pabriknya ya oke, berarti kita akan menambahkan kapasitas. Dengan seperti itu aja, maka kalau itu sewa, berarti apa? TKDN pasti naik kan? In the long run lagi, berarti banyak orang Indonesia yang harusnya dia karena COVID
terpaksa turun, dia berangkat lagi ke kantor, ke pabriknya untuk membuat gitu. Nah, risknya kita sebagai pembeli dan penjual, kan bank biaya risiko dengan minimal gitu. Apapun yang ada itu ujung-ujungnya semuanya harus win. Itu mungkin tambahan dari untuk konkret di K3SD pertama. Terkait dengan growth split nih Pak, isu TKDN dengan growth split, seperti apa Pak nanti di Pertamina Subholding ini kan karena memang growth split ini khusus gitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau napasnya antara cost recovery, growth split itu kan regulasi dan proses bisnisnya lah ya. Kalau dari SCM sebetulnya sama aja mau growth split ini. Goalnya adalah tadi di depan Mas Erwin sampaikan, ya gimana caranya compliant dan kecepatan gitu. Jadi kalau di kita, apalagi kita BUMN, itu arahnya jelas sama Mas Erwin. Jadi dari Kementerian BUMN turun ke Budirut, Budirut turun ke Pak Budiman, itu semuanya dilakukan yang namanya KPI peningkatan itu. Jadi sebetulnya alignment gitu. Hanya yang tuntutannya kan SKK ya ke kepala, saya ke Budirut kan gitu. Tapi basicnya sama. Jadi kalau sudah menjadi KPI, saya yakin sih yakinnya tidak ada keengganan whatever lah ya. Kalau kami alhamdulillah di BUMN di Indonesia, saya pastikan bisnis kita mungkin kalau di non upstream bagaimana support Pertamina ke daerah terpencil dan seterusnya itu pastilah convert. Jadi sesuai dengan undang-undang BUMN juga sama, kita memastikan. Jadi kalau dari sisi kami KPI-nya sama tadi udah di state dan itu memang baru itu, jadi kita pasti kejar. Yang kedua memang di area-area tertentu kita harus tadi out of the box. Makanya kita kalau resikonya semuanya pihak minimum, saya yakin kok pasti dia mau. Itu sih. Sudah alignment. Oke, jadi mau model apapun Pertamina merah putih harga mati Pak. Siap, itu wajib Bu. Wajib kalau itu. Oh, siap. Wajib kalau itu. Oke. Kita ada satu topik lagi nih Pak. Ini sangat erat ya dengan kondisi saat ini Pak ya. Dimana kalau Pertamina lah khususnya, Pertamina apalagi kalau onshore itu operasionalnya itu bukan hanya bersinggungan, jadi satu dengan masyarakat sekitar Pak. Pengusaha lokal, kemudian UMKM gitu Pak ya. Ini mungkin nanti lebih ke Pak Erwin, tetapi ke Pak Lelin terkait dengan bagaimana sih ini kalau pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar di wilayah operasi itu kita sudah punya program CSR tentunya Pak ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan pengembangan pengusaha lokal untuk mendukung kelancaran operasi, terutama di Pertamina dengan UMKM ini. Planning di Pertamina Pak ke depan, karena ini juga tuntutan dari stakeholder kita yang paling hulu ya Pak ya, artinya yang paling berdekatan dengan operasi. Barangkali ada strateginya nih Pak Lelin. Baik, jadi UMKM nih Pak Erwin, menarik nih. Jadi kalau kita UMKM bukan harus dipaksa ya, memang kita harus hidup berdampingan dengan tetangga kita, di lingkungan operasi kita itu ya sebagai yang kita harus perhatikan gitu. Jadi yang sekarang ini mungkin buat Pertamina itu sudah ada dua pilarnya. Pertama adalah CSR, jadi corporate responsibility itu sosial ya kepada masyarakat, itu ada ring 1, ring 2 dan seterusnya. Yang kedua kita proper Pak. Proper mungkin alhamdulillah Pertamina selalu dari tahun ke tahun emasnya bertambah. Tools emas itu membuktikan bahwa kita memastikan lingkungan kita ada sustainability ekonomi. Which is itu mungkin sekarang ini ya akan sangat bermanfaat ya karena COVID tadi. Nah, bagaimana di SCM ini memang hal yang baru terus terang aja Mas Yan. Jadi kalau dulu itu bukan fungsi SCM, yaitu fungsi kalau di Pertamina itu corporate secretary gitu. Nah, HSCC untuk yang propernya. Nah, yang untuk SCM memang ini idenya agak menarik nih. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus pastikan teman-teman UMKM bisa apa sih gitu ya. Tentunya yang bayangan saya tidak mungkin untuk yang direct to operation itu mungkin belum lah ya. Nah mau nggak mau kita akan replikasi produknya apa, mungkin yang untuk perkantoran misalnya gitu. Ada saya pernah di satu daerah di daerah Sumatera, itu ada tanaman yang di danau itu, kemudian dianyam itu, dianyam, kemudian menjadi tempat tisu gitu. Nah itu mungkin kita bisa beli lewat UMKM itu kita pasang di kantor kita. Jadi seluruh gedung di daerah itu ya udah kita pesan lu bikin logo Pertamina dong kan gitu.
Nah itu di benak saya itu ada. Tapi memang kuncinya dengan 2 strategi tadi yang sudah ada, kita mau nambah lagi nih di SCM. Karena SCM kan bisa kontrak long term gitu ya. Dengan kontrak long term kita bisa bantu teman-teman masyarakat di sekitar itu, ekonomi akan tumbuh. Which is itu filosofinya sama dengan yang ada di proper, yang untuk emas kan gitu. Mulai dari hijau, kalau naik level lagi harus memastikan ekonomi di sekitar itu naik. Nah itu hanya kita kemas saja, nanti pengadaannya melalui SCM. Tapi key-nya sudah ada napasnya dan borangnya seperti apa, yang sekali lagi di benak saya Mas Darwin mungkin untuk kantor-kantor itu bisa. Sian. Oke, berarti tadi kata kuncinya adalah yang sudah ada dioptimalkan gitu Pak ya. Kalau untuk mendukung pengembangan atau pemberdayaan ekonominya nanti akan dibuatkan program. Kalau nggak salah di holding itu sudah ada padi atau apa gitu Pak ya? Ada itu. Ada ya? Kita nanti tunggu tanggal main. Tambahan dulu dari saya. Jadi mungkin ada updating terbaru mungkin yang perlu menjadi concern ya Pak ya terkait dengan SCM. Itu yang perlu diingat juga bahwa kalau kita bicara ketentuan PTK 007 kita, bahwa di state bahwa untuk pengadaan di bawah 1 juta US dollar itu wajib diberikan kepada vendor-vendor yang berada di provinsi di mana K3S itu berada. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi tools tambahan bagi Bapak dalam mengembangkan, kan karena ini subholding hulu ini baru Pak ya, itu juga tolong dijadikan sebagai konsideran untuk bagaimana Bapak bisa mengembangkan vendor-vendor di daerah. Ini bukan kota, bukan kabupaten, ini provinsi memang. Ya, jadi bagaimana supaya makin banyak vendor-vendor di provinsi tersebut yang bisa ikut berpartisipasi. Memang dalam ketentuan PTK kita membatasi Pak memang. Untuk yang high technology, yang kompleksitasnya tinggi atau IT, memang itu dikecualikan. Tapi kalau kegiatan lain itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi itu nanti mungkin bisa jadi angle-nya untuk Bapak. Dan yang kedua mungkin Pak, kami juga mohon karena memang ide Bapak tadi bagus. Dan itu juga saya lihat beberapa K3S yang sempat saya kunjungi, karena kebetulan sempat ya belum COVID nih Pak. Jadi sempat saya kunjungi, ada orang bikin keripik misalkan gitu Pak ya untuk lokal-lokalnya, kemudian ada perusahaan di sana bikin baju. Nah itu yang saya butuh support dari Bapak, itu adalah masalah branding strategi Pak. Jadi bukan hanya masalah dibeli oleh Pertamina, tapi kalau itu binaan antara Pertamina dan SKK, mohon bantuannya supaya packaging dan brandingnya tuh ya adalah logonya Pertamina sama SKK Pak. Karena ini akan menjadi nilai tambah yang cukup baik bagi perusahaan tersebut. Karena bagaimanapun Pak, orang beli ada logo Pertaminanya atau ada logo SKK-nya. Pasti sedikit banyak kita bantu promosi lah. Jadi bukan hanya kita diposisikan sebagai seorang buyer saja, tapi kita juga membantu menjadi agent untuk promotion daripada si perusahaan-perusahaan lokal tersebut. Jadi harapannya nanti akan makin banyak kita lihat di bandara lah misalkan atau di toko-toko. Itu ada misalkan produk kue atau kopi atau keripik yang memang logonya Pertamina dan SKK Migas. Itu harapan saya sih, mimpi saya sih Pak. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan dalam waktu dekat. Kayaknya sudah ada tuh Pak. Iya. Cuma yang zona-zona itu masih di skema proper. Iya. Jadi kan ada tuh di Bandara Bali itu kan, ada terus batik juga sama. Iya. Tapi yang tadi karena UMKM isu baru, kita akan tarik di fungsi kita. Iya. Kompetensi kita SCM sehingga dia punya long term. Kita bina manajemennya, kita pastikan marketnya. Saya yakinnya dia akan tumbuh sehingga banyak orang yang bisa bekerja. Itu sih sudah lain Mas. Noted. Ini rasanya waktunya itu nggak cukup Pak Erwin. Tapi sekali lagi, ini kita nih protokol kesehatan Pak ya. Jadi kalau ketemu fisik kita udah jaga jarak gitu ya. Kemudian jaraknya udah diatur, waktunya juga harus diatur ternyata Ya, Pak. betul. Saya udah dikode-kode nih Pak. Kalau lebih dari 1 jam, ini ada ketua gugus tugas COVID. Iya. Nanti Suruh ditegur. push up. Tapi saya ingin menyimpulkan, tapi ini berat Pak. Tapi beberapa hal yang saya catat Pak ya. Yang pertama mungkin tadi kita bicara roadmap, itu pada intinya adalah ekspektasi dari SKK Migas itu lean dan sinergi. Kemudian speed, percepatan. Kemudian compliance. Nah ini inline dengan strateginya Pertamina, tadi Pak Lelin sudah sampaikan. Hanya saja ada masukan lagi, tolong dipertimbangkan aspek
penguatan total cost ownership, bagaimana menilai suatu strategi SCM, lebih pendekatannya lebih jelas untuk pengembangan para stakeholder, termasuk juga pengusaha BBJ di sekitar. Kemudian terkait dengan TKDN tadi sudah ada planning yang cukup banyak. Kalau dari K3 dari SKK Migas sudah cukup jelas, new teknologi ditempel dengan national capability. Ada program Forwin dari Pak Lelin, nanti kita tunggu Pak, ini big dream. Siap. Di growth split no issue, tidak ada isu, mau growth split mau cost rec, TKDN merah putih harga mati Pak ya. Kemudian ditambah dengan program-program pengembangan. Dan terkait dengan tadi untuk UMKM, pengembangan lokal, aturannya sudah ada Pak. Optimalkan oleh K3S. Dan untuk UMKM, kita cari kira-kira program strategik apa yang bisa ditarik oleh SCM. Begitu Pak Lelin ya? Oke. Siap, betul. Mudah-mudahan kesimpulan saya tepat. Tepat sekali. Kita perpanjang kontraknya. Waduh, hari ini saya agak profesional dikit Pak. Lupakan saya dari K3S mana Pak. Oke, karena memang waktu yang harus memisahkan kita Pak, tapi ini saya rasa ini bukan akhir Pak, ini awal. Jadi minta waktu lagi Pak Erwin, Pak Lelin. Siap. Kami tahu dua-dua orang sibuk ini tapi bisa duduk dalam satu forum. Kita sudah sampai di ujung sesi acara. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Erwin, Pak Lelin. Terima kasih Pak Erwin. Dan juga para Sobat Migas, jangan lupa untuk register IOG. Ya, sudah banyak di media Instagram kalau nggak salah, SKK Migas. Sudah mulai banyak link-linknya, jadi rugi banget kalau sampai nggak ikut konvensi.